Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia yang akan membahas materi fungsi dan kalimat efektif. Mudah-mudahan materi fungsi dan kalimat efektif ini menambah wawasan kita tentang bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar hati dan pikiran kita bisa menerima pelajaran ini dengan mudah. Mari kita lanjutkan pembelajaran fungsi dan kalimat efektif. Fungsi kalimat efektif. Macam-macam fungsi kalimat efektif dapat dilihat dari tabel berikut. Subjek, nominal, KB ya. Kemudian di sini ada kalimatnya, pertandingan sepak bola itu sangat menegangkan. Ya. Kemudian di sini subjek ya. Tadi subjek sama nominal KB ya. Kalimat benda. Kemudian predikat P dengan verba kakak ya. Mereka sedang mengadakan penelitian tentang flu burung. Nah, yang tadi subjek sama nominal kategori benda ya. Pertandingan sepak bola itu sangat menegangkan. Nah, di sini yang disebut dengan kalimat yang disebutkan dengan S kemudian menegangkan ya. Predikat P verbal kakak, mereka sedang mengadakan penelitian tentang flu burung. Mereka sedang mengadakan adalah verba ya. Kemudian predikat dengan adjektif KS, kata sifat ya. Pertunjukan itu sangat bagus adalah kata sifat ya. Predikat dengan nominal KB, ayah seorang dokter. Nah, seorang dokter menyatakan kalimat nominal ya, menyatakan kata benda ya. Kemudian objek O dengan nominal KB ya, nominal. Orang tuanya menjual rumah untuk biaya sekolahnya. Kemudian pelengkap P dengan verba kakak ya. Kami belajar menari di gelanggang remaja. Kemudian pelengkap dengan adjektif atau kata sifat, ia menjadi malu karena peristiwa itu. Pelengkap dengan nominal atau KB, kata benda. Mereka berjualan barang-barang elektronik. Keterangan di sini tempat, kami belajar bahasa Indonesia di ruang kelas. Itu keterangan tempat, sudah jelas ya. Keterangan waktu, kami sedang makan ketika gempa itu terjadi. Gempa terjadi, keterangan waktu. Keterangan tujuan, mereka rajin menabung agar tujuannya tercapai. Nah, tujuan agar tujuannya tercapai adalah keterangan tujuan. Kemudian ada keterangan sebab, ia tidak masuk karena sakit. Nah, sebab ya, sebabnya kenapa? Sakit. Akibat, ia sering membolos sehingga dihukum guru ya. Ia sering membolosnya sehingga dihukum guru. Itu. Alat, ia menyembelih kambing itu dengan pisau yang sangat tajam. Alat ya, dengan pisau yang sangat tajam. Cara, pencuri memasuki rumah itu dengan mengendap-endap ya. Itu dengan caranya. Kemudian keterangan kesertaan, saya pergi ke Bandung bersama teman-teman. Itu kesertaan. Kemudian keterangan pembatasan, semua siswa sudah hadir kecuali Puat. Dibatasi ya keterangan pembatasan. Ada lagi keterangan perbandingan, ia sangat tekun seperti ayahnya. Dan ada keterangan konsesi pertentangan. Walaupun hujan deras, ia tetap bersekolah. Itulah beberapa fungsi kalimat efektif. Macam-macam fungsi kalimat efektif dapat dilihat yang tadi di tabel ya.
Kemudian kalimat efektif 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. 2. Syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif dibagi menjadi A. Bentukan kata sesuai EYD. B. Struktur kalimat. C. Kesejajaran. D. Kontaminasi. E. Pleonasme. F. Kata baku. G. Kelogisan. Dan yang terakhir H. EYD. A. Bentukan kata. Salah satu penyebab kalimat tidak efektif adalah penggunaan bentukan kata berimbuhan tidak tepat. Contohnya 1. Anak-anak melempar batu ke dalam sungai. 2. Guru menugaskan siswanya membuat karangan. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kata berimbuhan yang tidak tepat. Akhiran ditambahi pada kata melempari pada kalimat 1 membutuhkan objek yang bergerak, sedangkan akhiran kan pada kata mengajarkan membutuhkan objek yang diam. Perhatikan kalimat tersebut adalah perbaikan kalimat tersebut adalah 1. Anak-anak melemparkan batu ke dalam sungai. 2. Guru menugasi siswanya membuat karangan. Itu perbaikan kalimatnya yang A. B. Struktur kalimat. Penyebab lain ketidakefektifan kalimat adalah pemakaian struktur kalimat yang tidak tepat. Misalnya, penempatan subjek dan predikat yang tidak jelas. Contoh 1. Di antara ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. 2. Kalau lulus ujian, maka saya akan mengadakan syukuran. Kalimat 1 tersebut tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Subjek kalimat tersebut terganggu oleh adanya preposisi di, sementara pada kalimat 2 untuk kalimat saya akan mengadakan syukuran terganggu oleh munculnya konjungsi. Maka perbaikan kalimat tersebut adalah 1. A. Ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. B. Di antara ketiga anaknya terdapat perbedaan sifat. 2. Kalau lulus ujian, saya akan mengadakan syukuran. Itulah perbaikan kalimat tersebut. Ya. Kemudian yang C, kesejajaran. Kesejajaran berarti kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat bila bentuk pertama menggunakan kata kerja. Bentuk selanjutnya juga harus kata kerja. Begitu pula seterusnya. Contoh 1. Tugas para pekerja itu adalah mengecat rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. 2. Kegiatan hari ini adalah mengedit karangan yang masuk dan memperbaiki kata-kata yang salah. Perbaikan kalimat tersebut adalah tugas para pekerja itu adalah mengecatan rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. 2. Kegiatan hari ini adalah pengeditan karangan yang masuk dan perbaikan kata-kata yang salah. Yang nomor 1 itu, tugas para pekerja itu adalah pengecatan rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. D. Kontaminasi. Dalam bidang bahasa, kontaminasi berarti kerancuan atau kekacauan penggunaan kata, frase, maupun kalimat. Contoh 1. Di yayasan itu dipelajarkan berbagai keterampilan wanita. 2. Kita harus mengenyampingkan urusan pribadi kita.
3, buku itu sudah dibaca oleh saya. Pada kalimat 1 dan 2 terdapat kerancuan bentuk kata dipelajarkan dan mengenyampingkan, sedangkan pada kalimat 3 terjadi kerancuan bentuk kalimat pasif. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1a. Di yayasan itu diajarkan berbagai keterampilan wanita. B. Di yayasan itu dipelajari berbagai keterampilan wanita. 2. Kita harus mengesampingkan urusan pribadi kita. 3. Buku itu sudah saya baca. Nah, itu perbaikan kalimat yang di atas. Ya, jadi 1, 2, 3 itu perbaikannya. Kemudian yang pleonasme. Gejala pleonasme berarti menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh 1. Pada zaman dahulu kala, kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. 2. Kesehatannya telah pulih kembali. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata yang berlebihan. Pada kalimat 1 kata zaman sama dengan waktu atau sama dengan kala. Jadi cukup digunakan salah satu saja. Sedangkan pada kalimat kedua kata pulih sama dengan kembali seperti semula. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1. A. Pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. B. Dahulu kala kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. 2. Kesehatannya telah pulih. Kemudian yang nomor F, kata baku. Penggunaan kata baku merupakan syarat mutlak dalam kalimat efektif. Contoh 1. Sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. 2. Jaringan narkoba itu telah terorganisir dengan baik. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1. Sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. 2. Jaringan narkoba itu telah terorganisasi dengan baik. Penggunaan kata-kata baku akan dibahas ya nanti. Kemudian yang G, kelogisan. Kelogisan kalimat berarti ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat. Contoh 1. Peserta ujian yang membawa HP harap dimatikan. 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis karena pada kalimat 1 yang dimatikan berarti peserta ujian, sedangkan pada kalimat 2 yang dipersilahkan ada waktu dan tempat. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1. Peserta ujian yang membawa HP harap mematikan HP-nya. 2. Bapak Hasan kami persilahkan. Itu ya perbaikan kalimatnya. Nah, itulah yang tadi kita bahas mengenai fungsi dan kalimat efektif. Nah, sekarang kita selesai membahas fungsi dan kalimat efektif. Mari kita pelajari contoh-contoh dari kalimat efektif dan penyelesaiannya. Contoh soal dan penyelesaian fungsi dan kalimat efektif ya. Itu contohnya misalnya bacalah kalimat berikut dengan saksama. Kegelisahan Saipul adalah juga merupakan kegundahan banyak warga Pulau Bangka saat ini karena sudah 8 tahun mereka hidup dari menambang timah. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan A. Menghilangkan kata adalah, B. Menghilangkan kata juga, C. Menghilangkan kata banyak, D. Membubuhkan tanda koma sebelum kata karena, E. Menambahkan kata mereka sebelum kata sudah. Jawabannya adalah A. Pembahasannya kalimat tersebut menunjukkan gejala pleonasme atau penggunaan kata yang berlebihan. Kata adalah sama maknanya dengan merupakan. Jadi cukup digunakan salah satunya.
Lanjutkan latihan soal lagi. Kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah A. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan struktur sosial di desa yang meliputi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. B. Pengamatan secara mendalam dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku kelompok elit maupun massa. C. Untuk memperoleh data tentang lokasi desa dan kependudukan dilakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada di kelurahan. D. Keabsahan dan data dilakukan dengan memeriksa kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian dari sumber data. E. Dari kajian peralihan status sosial ekonomi ke kelompok pamong desa dapat dikemukakan intisarinya sebagai berikut. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Nomor 3, kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan ejaan yang baku adalah A. Hampir setiap buku bahasa Indonesia membahas masalah ejaan. B. Dalam tulisannya masih banyak terdapat kesalahan ejaan walaupun ia sudah tahu aturan ejaan yang baku. C. Kata-kata asing dalam teks ilmiah penulisannya perlu digarisbawahi atau dicetak miring. D. Kata universitas sebagai nama diri ditulis dengan huruf awal kapital. E. Setiap siswa perlu memiliki buku pedoman ejaan yang disempurnakan. Kuncinya adalah D. Pembahasannya, kata bahasa Indonesia pada jawaban A seharusnya ditulis bahasa Indonesia. Kalimat pada jawaban B seharusnya tidak terdapat pada koma, karena tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat, ya. Jadi jawabannya adalah D. Kalimat selanjutnya, soal selanjutnya, kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan EYD adalah A. Pada peringatan kemerdekaan tahun ini akan diadakan lomba bola voli antar sekolah. B. Untuk meningkatkan kemampuan bermain peran, mahasiswa program seni peran biasanya mengadakan festival drama. C. Buku ekonomis tebal itu hanya sedikit membahas teori mikroekonomi. D. Pasca lebaran orang sibuk mempersiapkan diri untuk kembali ke pekerjaannya semula. E. Masyarakat saat ini sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga program Desa Wisma pun tidak dapat berjalan lancar. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, kata antar sekolah pada jawaban A seharusnya dipisah. Seharusnya antar sekolah. Kata mikroekonomi pada jawaban C seharusnya tidak dipisah. Ya, seharusnya mikroekonomi. Kata pasca lebaran pada jawaban D seharusnya tidak dipisah, seharusnya pasca lebaran. Dan Dasa Wisma seharusnya juga tidak dipisah dan tidak menggunakan huruf kapital. Itu pembahasannya. Kalimat selanjutnya, soal selanjutnya, kalimat yang termasuk kalimat baku adalah A. Pada setiap pernyataan yang diucapkan selalu mengandung kritikan yang tajam pada pemerintah. B. Dalam menghadapi konflik sosial dan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, tidak ada cara lain kecuali berdoa dan berusaha. C. Jika persoalan ini dirundingkan dan ditanggung bersama, maka akan dapat segera diselesaikan dan terasa lebih ringan. D. Ketika sedang berada di pompa bensin untuk mengisi bahan bakar minyak untuk tidak menghidupkan HP. E. Setiap orang memiliki kekuatan bawaan, entah berkepribadian menarik, entah berkarisma tinggi untuk memberikan pengaruh. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, kalimat yang lain secara struktur salah. Kalimat A salah karena tidak jelas subjeknya. Kalimat C juga tidak jelas subjeknya. Kalimat D kurang kata depan tunjuk tempat. Sedangkan kalimat E mengandung kalimat yang maknanya tidak sesuai atau kekuasaan bawaan.
Itulah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan fungsi dan kalimat efektif. Nah, untuk tugas yang Ibu akan berikan karena pembahasan fungsi dan kalimat efektif sudah selesai, cobalah buat satu kalimat saja yang berhubungan dengan kalimat bentukan kata, kemudian struktur kalimat, kesejajaran satu ya, dan kontaminasi, pleonasme, kata baku, kelogisan, dan EYD. Masing-masing satu kalimat saja. Tuliskan di buku latihan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.